takkan pernah ku menyerah, mengikuti langkahmu, berjalan bersamamu sampai akhir, kan terus maju, tinggal di dalammu, sejalan bersamamu. Saudara, saya baru mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Pada tanggal 17 Mei, saudara, Tuhan beri visi untuk buat di Monas. Saudara, dan Tuhan berkata sudah waktunya bahwa Injil atau kabar baik itu tidak pernah dibatasi oleh gedung, saudara, tapi dibuat di jalan-jalan, di tempat-tempat yang terbuka. Saudara, dan Desember yang lalu kami sudah buat untuk 50.000 orang di Bekasi, dan Tuhan suruh buat di Monas buat 200.000 orang, saudara. Saudara, buat kami itu beban yang sangat berat, saudara. Pertama, izin yang sangat sulit. Kemudian saudara, kemudian kedua adalah biaya, saudara ya. Dan kemudian ketiga, secara kondisi itu tidak memadai, di mana semua orang bercampur, saudara ya, dari segala macam agama, saudara, dan itu akan menimbulkan kehebohan. Kalau mungkin beberapa saudara tahu bahwa Monas itu daerah wait area. Saudara, artinya tidak boleh sebenarnya satu agama, harus lintas agama. Karena itu kalau mengadakan apa-apa di sana doanya 5 gitu, saudara ya, apapun 5 gitu, saudara, karena namanya juga daerah lintas agama. Saudara, tapi waktu itu Tuhan bilang, kumandangkan bahwa Yesus itu Tuhan. Proklamasikan bahwa di depan semua orang bahwa Dia satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dan kemudian proklamasi itu tidak cuma dikumandangkan, tapi juga harus diumumkan, ditulis, saudara. Dan Tuhan bilang taruh, saudara, tulisan yang besar sekali di Monas yang ditulis Indonesia Bangkit. Nah, saudara, kalau saudara tahu itu juga sebuah kemustahilan. Karena selama Monas ada, tidak pernah, saudara, itu ditutup dari ujung, dari atas sampai ke bawah dengan banner besar, itu tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena untuk melakukan itu berarti harus bongkar tralis. Kalau saudara pernah ke Monas, naik ke atas, saudara pakai teropong-teropong, itu ada tralisnya. Dan untuk melakukan itu berarti harus bongkar tralis. Dan selama ini tidak pernah ada di zaman Gus Dur, tapi tidak sampai penuh. Cuma dimasukkan lewat tralis-tralis itu, kain, dan itu diturunkan begitu saja. Tapi tidak, saudara ya, diturunkan dengan orang dan sampai full sampai ke bawah, itu tidak pernah. Nah, saudara, itu jadi masalah sangat besar, saudara. Itu jadi masalah sangat besar. Dan buat kami semuanya kemustahilan. Saudara, untuk izin itu harus izin presiden. Kalau tidak, saudara ya, tidak pernah dapat. Tapi seperti lagu itu, saudara, kadang-kadang semuanya, saudara, seolah-olah terlambat. Kadang-kadang seolah-olah semuanya tidak mungkin, saudara. Tapi saya melihat bagaimana Allah itu berbuat sesuatu yang ajaib, sangat ajaib. Saudara, sampai akhir kami tidak dapat izin dari presiden. Tapi saudara, tanggal 16 malam jam 12, jadi sebenarnya sudah tanggal 17, saudara, dan kami mengadakan tanggal 17. Tiba-tiba pejabat yang punya Monas berkata, ya kalau mau nyoba boleh deh. Asal, dia bilang ya, dalam sehari dipasang, dalam sehari juga ya itu dicopot. Jadi tidak lewat 24 jam. Dan mereka berpikir tidak mungkin kami bisa. Karena berarti saudara itu menyiapkan dalam waktu, saudara ya, 6 jam, saudara, kita harus siapkan orangnya, siapkan benderanya, siapkan tulisannya dan sebagainya. Dia tidak tahu kami dengan iman sudah siapkan semuanya. Kami sudah siapkan benderanya, kami sudah, itu panjang dan gede banget, saudara ya. Sudah siapkan orangnya dan sebagainya, saudara, dan tralis dibuka dan itu akhirnya terjadi. Saudara, kami minta izin, saudara, dan pada waktu minta izin, polisi, Polda semua berkata bahwa kalau dihitung perputaran Monas dengan kondisinya besarnya itu cuma muat 1.000, saudara ya, 1.000 kendaraan, saudara. Jadi kalau enggak itu akan macet total. Jadi kami cuma dapat izin enggak boleh lewat 1.000, saudara. Dan kami jawab cuma begini, kami terimalah seberapa izin yang Bapak kasih, saudara. Kami terima loh. Kami enggak bilang bahwa kami enggak segitu, saudara. Tapi yang datang itu 3.500 bus, saudara, 1.500 angkot, belum termasuk, saudara, kendaraan pribadi. Jadi saudara bisa bayangkan betapa macetnya. Dan kalau hari itu saudara kebetulan lewat di daerah itu, saudara stuck total, saudara ya. Dari Monas sampai Tugu Tani sampai Menteng macet total, saudara.
Dan saudara, tapi saya bersyukur, kami semua ditelepon polisi dan Polda berkata, kalian itu benar-benar gila ya katanya. Udah dibilang 1.000 dan kalian datangkan 3.000 bus belum lagi yang lain, dia bilang. Dan dia bilang kami tidak bisa mengurai. Kami cuma berkata, Pak percayalah Pak, pada waktunya akan beres dengan sendirinya. Dia bilang tidak mungkin bisa bubar dengan baik. Ini bisa terjadi keributan massa. Kami bilang tenanglah Pak, dia bilang. Dan saudara, dan ternyata benar. Saudara, saya tidak tahu bagaimana malaikat Tuhan mengaturnya. Toh akhirnya semuanya pulang dengan baik, tidak ada keributan. Saudara, dan kemarin kami baru ditelepon dari Polda Metro Jaya. Dia berkata kalian tuh lebih hebat dari polisi. Kami polisi aja udah angkat tangan. Dia bilang ya kalian bisa bereskan semuanya. Dan dia berkata gimana kalau kamu buat lagi. Dia bilang basar di Polda Metro Jaya. Buat 100.000 khusus buat polisi dan keluarganya. Dia bilang ya kami akan buat. Saudara. Ada sesuatu yang ajaib sekali Tuhan sedang buat. Dan hari itu kami proklamirkan Yesus. Saudara, ratusan puluhan saudara ya orang disembuhkan. Saudara, dan kemudian cuma kami tidak sempat tangkap dengan kamera. Tapi kesaksian demi kesaksian masuk. Ada yang lumpuh berjalan, ada yang tumor sembuh, pendarahan sembuh. Puluhan bahkan ratusan saudara yang sembuh. Kemudian yang terima Yesus juga begitu banyaknya saudara dan sebagainya. Saudara, mereka angkat tangan terima Yesus saudara, dan mereka bertemu dengan Yesus. Beberapa nangis tidak bisa berhenti saudara. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Bahkan dari Bimas Islam saudara ya, dari Bimas Buddha saudara, mereka berkata sejujurnya kami tidak pernah ikut kebaktian orang Kristen. Ya baru kali ini kami ikut dan kami rasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dia bilang ternyata oke banget katanya saudara. Saudara, kami saya bersuka cita banget. Ada begitu banyak kesaksian ya, dan semua keuangan tertutup dengan luar biasa. Mujizat yang paling nyata adalah mujizat tentang makanan. Sejujurnya kami tidak punya uang cukup banyak sampai akhir, karena itu kami cuma pesan 150.000 roti saudara, dus. Saudara, dan orang yang datang ini Monas polisi yang menghitung saudara, kami udah tidak bisa ngitung sekian banyak. Menurut mereka itu 500.000 saudara. Tetapi saudara, itu roti sampai akhir saudara itu tidak habis. Saudara, dan itu akhir-akhir sampai dibuka, itu kan dibuat pos ya. Ada begitu banyak pos dan orang yang bagiin dari jam 1 siang tuh udah bagiin saudara sampai jam 6 malam. Udah gak kuat bagiin saudara. Karena gak habis-habis terus saudara. Orangnya juga gak habis, rotinya juga gak habis, minumnya juga gak habis. Akhirnya saudara mereka berkata begini. Kita buat perlombaan yuk, siapa yang bisa menghabiskan. Nah caranya mereka bilang ini. Diumumin tuh. Mulai sekarang kami gak bagiin. Siapa yang mau ambil. Saudara, dan mereka itu ambil yang 10, 20 saudara. Ada satu dari Banten cerita dengan saya. SMS dia bilang ini, Bu. Saya itu bawa 20. Karena saya pikir saya mau bagiin dengan orang-orang di bus. Karena kami dari Banten jauh. Jadi pasti nanti pulang butuh makan. Sampai di bus kami orang-orang saya mau bagiin. Orang-orang bilang gak usah dibagiin, kami semua bawa katanya ya. Kami bawa 5-6 saudara. Akhirnya kami ambil keputusan. Kami bawa semua ke Pak Lurah ya. Begitu sampai dia bilang jam 12 malam di sana di Banten di kelurahan, dia ketok lurahnya. Dia bilang, Pak kami bawa roti nih. Dia bilang, Pak Lurahnya bilang kalian nih orang kelima ya. Udah banyak tuh dari bus-bus lain yang kirim roti. Dia bilang hari itu besok paginya jadi hari Minggu. Dia bilang seluruh kampung makan roti itu dan tidak habis saudara ya. Saudara, saya cuma melihat bagaimana Tuhan itu melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Itu benar-benar terjadi. Mungkin beberapa dari saudara berkata salah itu. Enggak saudara, karena kami bayarnya cuma 150.000. Dan itu kami enggak salah itu. Saudara, dan yang ngitung saudara itu dari Polda, dari Pamres saudara, dan kemudian dari Monas. Jadi juga enggak salah itu. Saudara, kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah pasar murah. Saudara, kami beli barang ya. Dan saudara, kami diskon itu 1/3. Jadi misalnya saudara beras itu 3 kilo harganya harusnya 12.000. Kami jual saudara 5.000. Nah saudara hitung sendiri. Kalau seperti itu harusnya maka balik saudara. Nanti pada waktu kami hitung uang, kami harusnya dapatnya saudara ya 1/3 dong. Saudara, pada waktu kami hitung uang, dapatnya jumlahnya sama dengan harga kami beli. Jadi kami beli buat beras dan sembako kami beli 1,9 dan kami dapat 1,6 lebih. Kalau tidak berlipat gandaan itu tidak mungkin.
Itu benar-benar mujizat, saudara. Ya, M, ini bicara M, saudara ya, nggak bicara juta satunya, gitu ya, saudara. Kami lihat benar-benar ajaibnya Tuhan. Kami sedang melihat bahwa Tuhan berkata kalau kita mau aja jalan sama Tuhan. Terakhir jam 7-an kami dipanggil sama yang punya Monas, pejabatnya lah istilahnya. Dia bilang begini, kalian tuh bener-bener ya katanya. Kami diem aja, terus dia udah ngomel, dia bilang ini, udah tahu ini daerah wet area, ya. Jam 3:30 kalian masih sopan tuh. Nyanyi lagu dunia. Cuma yang baik-baik katanya ya. Terus jam 5 kalian gak bisa bohongin saya. Itu semua lagu gereja kan katanya ya. Saya tahu itu semua lagu gereja katanya. Tapi 6:30 kalian udah menggila. Teriak-teriak Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu Tuhan. Dia bilang begini. Tapi ya sejujurnya ya. Kalian itu luar biasa katanya ya. Dia bilang kok bisa. Tidak ada satupun yang marah. Dia bilang sekian banyak dari aliran keras. Kok bisa semua begitu tenang. Semua tenang menikmati sampai selesai. Tidak ada satu keributan. Tidak ada satu juga yang terinjak-injak. Tidak ada satupun kerusuhan. Dia bilang, saya tahu. Dia bilang, doa kalian benar-benar kuat. Saudara, saya cuma mau berkata hari ini. Tuhan kita itu tetap berkuasa. Dia Allah yang tetap dahsyat. Dan hari ini saya berdoa supaya setiap orang tahu. Dari awalnya gereja tidak pernah dibatasi oleh gedung dan tembok. Dari awalnya Yesus selalu bicara di jalan. Yesus selalu bicara di taman. Yesus selalu bicara saudara di depan semua orang dari segala agama dan bangsa. Supaya mereka tahu bahwa mujizat dan kerajaan Allah itu sudah datang. Tapi orang Kristen terlalu lama di dalam tembok gereja. Orang Kristen terlalu lama dibatasi dengan ketakutan. Dengan segala sesuatu saudara. Kita berkata tidak mungkin. Tidak bisa. Saya mau berkata bisa. Kita mau berkata mungkin. Dan inilah waktunya. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh setiap kita. Mulai berjalan dan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib. Orang-orang yang datang saudara ya. Dari Jabotabek saudara, dan ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai pandangan yang negatif. Mereka semua bilang alhamdulillah, bilang amal dan itu biar sampai kepada Tuhan. Dan dia berkata bahwa kami diberkati. Biasanya kami belanja dengan harga segitu, kami bisa cuma buat 3 hari, dan hari itu kami bisa belanja buat 1 minggu, buat 1 bulan. Saudara, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berdoa di tengah bangsa ini sedang demo. Di tengah seluruh bangsa ini sedang ribut. Saudara ya, mencaci pemimpin. Saya mau supaya kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang memberi. Kita bukan hanya bisa bicara, tapi kita bisa berbuat banyak. Saudara, buat hidupmu berbeda. Saya berkata pada semua yang menari, yang bermain. Saudara, semua artis saya berkata, jangan pernah hidup hanya karena uang. Kalau kita kerja karena uang, kita dipanggil, kita nyanyi karena uang, kamu nari karena uang, maka sebenarnya hidupmu ya cuma senilai uang itu. Tapi mari hidup ya, biar setiap orang tahu bahwa kita hidup ini untuk menjadi buah, untuk memberkati orang, membuat saudara nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya kita semua bisa buat sesuatu. Kita semua bisa buat sesuatu. Ada beberapa orang yang seumur hidupnya tidak pernah bersaksi, saudara. Seumur hidupnya tidak pernah turun ke jalan, saudara. Selama hidupnya tidak pernah doakan orang, saudara. Saudara, dan mereka yang daftar dari gereja-gereja, saudara ya, jadi konselor kami gunakan 5.000 konselor. Sebenarnya itu sangat sedikit karena orangnya saudara sampai mencapai 500.000. Saudara, dan kami berkata setiap konselor itu harus campur, saudara ya, turun ke mereka. Dan kami haruskan mereka untuk mendoakan, ya, haruskan mereka untuk saksi tentang Yesus, haruskan mereka untuk tumpang tangan. Dan banyak dari mereka itu dari gereja-gereja lain dan berkata, aduh kami tidak pernah. Dan seorang anak bersaksi dengan saya dan berkata, Bu, hari itu saya cuma berkata saya mau taat Tuhan, saya mau terima keberanian. Dia bilang, udahlah kalau nyoba sekali itu tembak langsung, jangan yang kecil-kecil katanya. Saudara, dan dia datang, dia bilang, Bu boleh enggak saya doakan? Dia bilang boleh aja. Dia bilang, mau enggak ibu cerita tentang apa yang ibu punya beban dan sebagainya. Orang ini cerita, saudara, dipeluk, didoakan, saudara ya, diajak untuk saudara percaya dan punya pengharapan. Dan bahkan orang ini berkata, aduh
doamu menyentuh sekali. Tolong dong tulisin, saya mau bawa pulang saudara ya. Saudara, dan hari itu saudara dia begitu berapi-api. Dia bilang, Bu, hari itu saya mendoakan lebih dari 30 orang berjilbab. Dan tidak ada satu pun yang menolak. Dan semuanya dia bilang mau untuk didoakan. Bahkan mau mengaku dengan mulutnya bahwa mereka butuh Yesus. Saudara butuh Isa. Saya berkata, ya ini hari. Ada banyak gereja berdoa untuk tuayan. Ada banyak gereja berdoa untuk lawatan. Tapi mereka tidak pernah turun ke jalan. Tidak pernah saudara, mereka benar-benar datang dan bawa pukat mereka, bawa alat pancing mereka untuk melakukan sesuatu. Tidak pernah saudara bisa berdiri di pinggir pantai dan berkata, hei ikan kemari. Tidak bisa. Saudara, sampai kapan mau tunggu orang nyelonong datang masuk gereja? Saudara, itu bisa terjadi, tapi pasti orang itu juga ada orang yang mendoakan. Ada orang yang mulai bersaksi. Tapi kenapa tidak kita yang keluar lakukan sesuatu? Saya percaya pada waktu kita keluar lakukan sesuatu terjadi. Saudara, saya percaya ini bukanlah akhir. Ya, saya rindu bahkan buat yang 1 juta, buat yang 2 juta saudara buat Tuhan. Saya berkata kalau Afrika punya itu, Korea lakukan itu, KKR di jalan-jalan 1 juta. Saudara, di Afrika seperti itu, kenapa di Indonesia tidak? Siapa bilang tidak bisa? Saya berkata bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bisa saudara. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara. Supaya setiap kita menjadi pasukan yang masuk dalam kegerakan Tuhan. Saudara, kita adalah penggenap akhir zaman. Karena itu marilah kita buka saudara dari Wahyu. Ada beberapa saudara saya mau kita termasuk dari 7 jemaat. Saya cuma mau ambil saudara siapa dia dan bagaimana kita hidup saudara. Mulai dari Wahyu Fatsal yang kedua ayat yang pertama. Wahyu Fatsal 2 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia. Yang siapa dia itu? Yesus yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Saudara, kita tahu bahwa bintang itu selalu melambangkan otoritas. Melambangkan kuasa, melambangkan sesuatu yang bersinar. Saudara, dan Tuhan berkata, aku pegang bintang itu. Dan dia mau berkata, aku pegang semua kuasa. Aku pegang semua otoritas. Aku pegang. Ya, hari-hari ini saya berdoa, anak-anak Tuhan akan muncul seperti bintang. Saudara, saya selalu berkata pada banyak orang, kalau kita buat tarian yang terbaik. Kalau kita buat musik yang terbaik. Saudara bergerak di mana? Saudara bergerak di sekolah. Saudara bergerak di bisnis. Saudara bergerak dimanapun. Saudara ya, tunjukkan bahwa saudara punya kuasa bintang itu. Karena Tuhanlah yang memegang bintang itu. Saudara, seringkali kita anak-anak Tuhan tidak berani memberikan yang terbaik. Saudara, kita memberikan asal-asalan buat Tuhan. Tapi ini waktunya saudara, tunjukkan siapa saudara. Biar orang berkata wow. Orang berkata wow. Saya bersyukur saudara. Kalau saudara perhatikan Indonesia Idol, saudara ada begitu banyak saudara. Anak-anak Tuhan yang sebenarnya jadi juara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan berikan bintang-bintang itu sebenarnya dalam hidup kita. Kalau saudara pelajari saudara secara tata dunia. Maka saudara tahu orang-orang yang terkaya sebenarnya adalah orang-orang keturunan Israel. Keturunan bangsa Yahudi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan beri bintang itu saudara. Barusan ini selesai dari Monas saudara ya. Pemimpin daripada atau saudara yang ketua panitia kami ikut tender. Karena dia seorang arsitek. Ikut tender saudara untuk hotel. Saudara ya, untuk hotel-hotel saudara di seluruh Indonesia. Ada 40 hotel yang akan dibangun di seluruh Indonesia dan ikut tender. Saudara, dan saya berkata ini waktunya. Ini waktunya bahwa kita selalu harus, Tuhan akan bukakan jalan. Kita akan jadi bintang. Saudara, dan dia berkata, Bu, yang ikut tender banyak banget. Semua berminat untuk 40 hotel di seluruh Indonesia. Saudara, dan ternyata dia saudara salah satu yang dapat saudara ya tendernya. Tinggal milih berapa. Dari 40 pokoknya dia yang diterima. Boleh milih saudara ya berapa banyak. Saudara, dan dia berkata, aneh ya. Kalau dipikir sebenarnya ada lebih banyak yang bonafit. Lebih banyak yang oke. Ya, lebih banyak sebenarnya yang sudah biasa bikin hotel. Kenapa yang dipilih saudara ya? Kami. Dan saya berkata bukan masalah siapa yang dipilih. Tapi saya bilang, ada kuasa Tuhan.
ada bintang yang di tangan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, kuasa itu ada di tangan Tuhan. Dan selama kita menjadi kaki tiang, di mana Tuhan ada di tengah-tengah dan berjalan di situ, maka kita akan lihat mujizat demi mujizat. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang bisa buat mujizat dimanapun. Saudara, mujizat yang paling kecil sampai mujizat yang paling besar. Saudara, pada waktu itu jelas orang sekian banyak, ada banyak anak yang hilang, saudara. Salah satunya, saudara, ibu nangis-nangis karena anaknya umur 2 tahun, saudara. Dan hilang, saudara ya. Dan anak umur 2 tahun, saudara bisa bayangkan, dipanggil nggak bisa, diapa-apain nggak bisa, namanya umur 2 tahun. Bagaimana, saudara? Saudara, dan kami cuma bisa berkata, Tuhan, kami nggak tahu bagaimana. Saudara, yang ajaib, ibu ini sampai hari ini, kami juga sampai hari ini tidak tahu. Di tengah-tengah begitu luar biasanya, ibu ini nangis. Tiba-tiba ada salah satu saudaranya atau tetangganya yang bawa HP. Dan bilang begini, anakmu sudah sampai di rumah. Saudara ya, ibunya masih nangis di situ tuh jam 10 malam. Anaknya sudah sampai di rumah, saudara. Ditanya, sama siapa pulang? Tidak tahu. Ada yang nganter tapi nggak tahu siapa. Tahu-tahu anak itu sudah ada di depan rumah daripada ibu ini, saudara. Ya, dan karena ibunya belum pulang, suaminya di rumah, jadi dia mau kasih tahu, saudara. Saudara, kok bisa nih anak pulang sendiri nih, gimana? Ibunya juga nggak tahu kenapa bisa pulang sendiri. Saudara, kami cuma tahu hari-hari ini ada kuasa Tuhan yang ajaib. Siapa yang ngantar? Saya nggak tahu. Yang saya tahu ada malaikat Tuhan gendong anak itu terbang sampai di situ. Kenapa? Karena bus baru bubar itu jam 9. Jadi secara manusia itu tidak masuk akal. Saudara, bus baru bubar itu jam 9. Saudara, ya karena kami sediakan bus-bus begitu banyak, itu keluar yang pertama itu setengah 9. Itu yang keluar yang pertama. Rumah dia itu jauh di Bogor, jadi tidak mungkin dalam setengah jam itu sampai. Yang kedua, ibunya masih di situ jam 10 malam bersama teman-temannya yang lain menunggu dan mencari anak ini. Jadi kalau sudah tanya siapa yang ngantar anak ini, kami tidak tahu. Tapi kami tahu pasti ada tangan Tuhan yang kuat yang mengantar anak ini pulang. Saudara, ini hari-hari luar biasa. Saya jadi begitu exciting. Saya sedang melihat tangannya yang ajaib. Saya melihat mujizat itu benar-benar nyata. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Masih Wahyu 2 ayat 8, kita loncat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, dia juga bukan cuma Tuhan yang buat mujizat, tapi dia Tuhan yang mati buat kita, saudara. Saudara, mungkin banyak dari kita berkata, saya begitu jelek. Saya mungkin jatuh lagi dalam dosa. Saya mungkin punya masa lalu yang tidak baik. Saya berkata, so what gitu loh. Ya, semuanya saudara sudah berakhir. Dan Tuhan sedang berikan masa depan yang baru. Saudara, salah satu orang di tempat kami, saudara ya, adalah seorang pelacur. Saudara, dan kemudian pada waktu hari itu dia berkata, Tuhan, saya bertekad. Ya, saya bertekad mau bawa banyak jiwa, saudara. Saudara, dan dia puasa. Ya, dia puasa dan dia bawa kurang lebih saudara 300 jiwa buat Tuhan. Dan kemudian ada satu lagi preman, pemabok, saudara ya, pemabok preman. Dia doa puasa. Dia bilang, Tuhan, aku bertekad. Aku mau bawa teman-teman saya untuk kenal Tuhan. Dan saudara, yang ajaib, dia berhasil bawa 500 jiwa, saudara, buat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya berkata, Tuhan sedang berkata, kalau orang-orang Kristen tidak berani bergerak, Tuhan akan bawa saudara pelacur, pembunuh, orang-orang yang istilah kita pandang sebelah mata, akan menjadi tentara Tuhan yang luar biasa. Saudara, karena Tuhan mati juga buat mereka. Dan mereka hari-hari ini sedang dipulihkan. Kalau saudara melihat bagaimana mereka terima Yesus, bagaimana mereka menyembah Yesus, bagaimana mereka tidak peduli. Saudara, salah satu yang nari tadi pakai lampu di sini, saudara ya, itu melambangkan saudara bahwa sesuatu yang dipulihkan, diberkati, bersinar buat Tuhan, ya, sesuatu yang mulia buat Tuhan, saudara. Dan itu adalah pembuat ekstasi. Saudara, dia pembuat ekstasi, saudara, dan dia cukup kaya dengan buat ekstasi, saudara. Sekali waktu singkat cerita ketangkep dan dipenjaralah 6 bulan.
Polisi taunya dia jadi pengedar, saudara. Sebenarnya dia bukan pengedar, dia pembuat, saudara ya. Jadi kalau ketahuan buat sebenarnya nggak bisa cuma 6 bulan. Pasti saudara udah bertahun-tahun karena dia buat, saudara. Nah, saudara dia ditangkap 6 bulan penjara, saudara, dan dia lewati. Pada waktu di penjara itulah kurang lebih saudara dia terima Yesus. Dan dia terima Yesus kemudian keluar, dia bergabung dengan kami. Saudara, kalau biasa dia sekarang jadi pemasak bakmi, saudara. Kami training dan kami kasih saudara dia kedai kecil buat masak bakmi, saudara. Dia masak bakmi dari pagi sampai sore, paling pendapatannya tidak seberapa, saudara. Dia tinggal di satu kamar kecil bersama istri dan 2 anaknya. Sekali waktu ibu dan saudara-saudaranya datang. Ibu dan saudara-saudaranya semua saudara itu buat estasi. Mereka datang bawa mobil, saudara ya. Mereka datang dan mereka bilang begini, kami mau jalan-jalan nih. Dia bilang ya, dia bilang dia lihat dia dan dia bilang gini, kamu itu ya bego banget sih. Dulu dia bilang kita tuh sekali jualan 50.000. Sekarang lu capek tuh ya. Lu beli jual bakmi sekali orang bayar 5.000. Itu pun untung lu 500 katanya ya. Lu goblok banget sih. Ya dari sekali jualan 50 juta untungnya. Ya 50 juta saudara. Dia bilang sekali jualan kita untung 50 juta. Dan 5.000 pil dan sebagainya saudara. Dia bilang sekarang lu jual 5.000 rupiah. Ya lu dapat untung 500. Goblok banget sih. Dulu lu jalan-jalan. Bikin itu dia bilang dalam waktu sejam jadi 10.000. Sekarang lu bikin. Dia bilang bikin mie keringetan. Saudara dia tatap keluarganya dan dia berkata, sejujurnya saya tidak dapat kedamaian, tidak dapat kasih Tuhan, tidak pernah rasakan yang begini nikmat dalam hidup seperti yang saya rasakan sekarang. Yesus mati buat saya, saya yang dulu sudah habis, sekarang saya manusia baru. Saudara, tidak gampang loh seperti itu. Ada banyak orang Kristen yang baru tidak dapat berkat saja sudah ngomel. Orang Kristen yang hidup susah ngomel. Coba bayangkan kalau saudara dulu hidup setiap hari dapat 50 juta, saudara ya. Dan hari ini saudara hidup goreng mie, saudara ya. Dan mungkin sehari kadang-kadang saudara dapatnya cuma 5.000. Bisakah saudara setia? Tapi saya lihat ini orang bisa dengan setia. Nyanyi di depan keluarganya. Bersyukur di depan keluarganya. Dan dia berkata, saya pilih Yesus daripada semua yang ditawarkan dunia. Saudara, hari-hari ini saya sedang melihat Yesus mati dan Yesus merubah hidup seseorang. Saya berdoa, apakah kita punya cinta yang seperti itu? Karena kita sadar Yesus mati buat kita. Atau kita tidak pernah punya cinta yang seperti itu? Kita tidak pernah rela memberikan uang kita, waktu kita. Bahkan bangun pagi pun mungkin tak rela. Karena kita tidak pernah sadar bahwa ada Yesus yang sudah mati buat kita. Saudara dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Yang mati dan yang hidup kembali. Kita tahu dia hidup, tapi dia juga yang akhir. Artinya, dalam hidup kita ini akan ada akhirnya. Ujungnya akan datang. Saudara suka tidak suka, usiamu berapapun akan ada ujungnya. Dan ujung hidup kita tanpa Yesus berarti adalah neraka. Dan hari ini jadi pertanyaan. Kalau saudara mati hari ini, yakinkah saudara punya Yesus yang membawa surga? Jaminan hidup yang kekal. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kita sungguh-sungguh punya Yesus dalam hidup kita. Kadang-kadang saya berpikir, apa akhir dari pelayanan kita? Ada banyak orang mengakhiri pelayanan saudara dengan kecewa, dengan marah. Ada orang yang mengakhiri pelayanan dengan kesombongan dan berkata, saya buat yang banyak. Ada orang mengakhiri pelayanan dengan kumpulkan duit. Kalau saudara pernah baca, saudara ya, bagaimana saudara dibalik cerita-cerita hamba-hamba Tuhan. Ada yang pada waktu mereka meninggal,
mereka tinggalkan uang begitu banyak. Ya, karena pada waktu mereka sudah jadi hamba Tuhan, mereka simpan buat dirinya. Saya menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana ujung pelayanan kita? Apakah ujung pelayanan kita tetap Tuhan? Apakah ujung nanti pada waktu kita meninggal, orang tetap lihat Tuhan di situ? Atau orang lihat apa? Saya berdoa setiap kita mengawali dengan Tuhan dan akan mengakhiri dengan Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Saudara, kita lihat yang ketiga. Dikatakan ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, Dia bukan cuma Tuhan yang awal dan yang akhir, tapi Dia juga Tuhan yang pakai pedang. Dan saudara, pedang ini pedang yang begitu tajam. Siapkah kita dipotong? Siapkah kita dibersihkan? Siapkah kita, saudara, kena pedang itu untuk memisahkan? Alkitab berkata itu pedang yang sangat tajam untuk memisahkan, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak mau dipisahkan ya dari dunia. Kita tidak mau dipisahkan, saudara, dari hal-hal yang mungkin kita suka. Film, hobi kita, saudara, cinta kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak siap untuk dipotong. Kita tidak siap untuk dibersihkan. Saudara, padahal Alkitab berkata carang yang mau berbuah dia harus dibersihkan. Saudara, dibersihkan itu jangan dikira pakai, saudara ya, kipas atau pakai sesuatu disapu pelan-pelan. Kalau saudara tahu arti dibersihkan dalam bahasa aslinya, saudara ya, bagaimana orang merawat anggur. Saudara, itu kulit anggur. Seringkali dia ada titik-titik ataupun benalu atau sesuatu yang nempel di kulitnya. Cara supaya dia berbuah banyak dan dibersihkan adalah dengan pisau yang tajam. Itu dikerok. Sehingga semuanya, saudara ya, yang warna coklat-coklat itu lepas. Dia kelihatan yang putihnya. Tapi itu satu-satunya cara untuk membuat pohon anggur itu berbuah lebih banyak. Itu membuat dia lepas dari semua benalu, semua yang nyentuh dia, saudara. Dan itu juga membuat dia dipotong dari ranting-ranting yang tidak perlu. Daun-daun yang terlalu banyak. Yang menyedot makanannya. Tetapi tidak menghasilkan buah buat hidupnya. Saudara dan kita coba bayangkan. Kalau itu terjadi. Betapa sakitnya. Tapi kadang-kadang Tuhan perlu buat itu. Saya punya seorang teman. Saudara, dia ini kaya, anaknya orang kaya. Kaya raya, sangat, saudara. Dia pergi naik mobil. Ya, uang sakunya banyak, istilahnya tinggal ngambil berapa saja. Saudara, dia pergi ke dugem, ngerokok, apa aja lah, saudara, video porno, semuanya, saudara. Dia nikmati. Dia dan seluruh keluarganya Kristen. Dan begitu berlimpah dengan harta. Satu titik, saudara. Tuhan habisi mereka sampai ludes. Sampai untuk ke sekolah harus jalan kaki. Sampai tidak punya pembantu. Sampai ibunya harus jualan sate babi, saudara ya. Untuk bisa makan seluruh keluarganya. Tapi teman saya ini berkata sejujurnya ya. Kalau itu tidak terjadi, saya tidak pernah ketemu Tuhan. Saya tidak pernah jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Dia bilang, begitu saya habis. Ludes tidak punya apa-apa. Pertama saya marah. Kemudian saya sadar, bahwa ternyata saya tidak kenal Tuhan walaupun saya ngaku Kristen. Setelah itu saya coba berbalik dengan Tuhan. Dan bilang setiap kali saya jalan, cuma kadang-kadang dia bilang dia pernah jalan lapar sekali. Benar-benar lapar, saudara. Dan dia berkata, Tuhan tidak ada uang. Dan tiba-tiba ada orang jualan, saudara. Orang jualan pinggir jalan nih, panggil dia, kasih dia makanan. Dia sampai bingung, Pak, saya tidak punya uang. Tidak apa-apa, Dek. Kamu kan dulu sering beli macam-macam, sering traktir, hari ini gantian deh saya ngasih kamu. Dia sampai berkata, luar biasa. Yang lebih lagi dia bilang, waktu itu dia di rumah sendirian, hujan, gelap, petir, tidak ada makanan. Dia sampai nangis, dia bilang, Tuhan, saya tidak tahu papa mama di mana, kakak di mana. Dia bilang, saya lapar. Dan takut, hujan, gelap, lampu mati, walaupun dia pria.
Dia bilang, Tuhan aku capek banget hidup kayak begini. Itu tiba-tiba rumah diketok. Dan ada tukang sate, saudara ya. Itu kasih dia, saudara. 1 bungkus sate baru dibakar dengan lontongnya. Dan tukang sate itu bilang, tenang dek, gak usah takut. Ya, ada malaikat Tuhan banyak berjaga di depan rumahmu. Dan kamu nanti akan jadi hamba Tuhan. Saudara, dia makan sate itu, dia mau baru makan. Dia pengen keluar, pengen bilang thank you, bilang. Saudara, dia tidak makan tidak sampai habis. Baru makan 2 sendok, 3 sendok. Dia baru sadar nih, dia belum bilang terima kasih sama nih tukang sate. Dia keluar, tukang sate itu sudah tidak ada. Sampai hari ini teman saya percaya bahwa itu malaikat Tuhan. Karena itu tukang sate bisa berkata bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan. Dan hari ini dia jadi hamba Tuhan, saudara. Dan dia berkata, saya tidak akan pernah alami itu semua. Kalau Tuhan tidak pakai pisaunya yang tajam untuk mengerat dan memotong dan memisahkan saya dari semua harta saya. Kadang-kadang Tuhan perlu lakukan itu. Dia Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Maukah kita berkata, bersihkan aku Tuhan, bersihkan aku. Ada banyak orang pelayanan tetap berzina. Ada banyak orang pelayanan, saudara, tetap cintakan uang. Ada banyak orang pelayanan tetap gosip, tetap marah. Dan Tuhan perlu untuk menggunakan pedangnya untuk menghabisi kita. Tapi bukan untuk membuat kita binasa dalam dosa. Tapi untuk memulihkan kita, membuat kita lebih banyak berbuah. Hari ini maukah kita berkata, kerjakan aku Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Jangan biarkan aku melayani jalan kelihatannya di gereja. Tapi aku tidak pernah dibersihkan. Biarkan pedangnya itu mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara ayat yang ke-18. Masih di Wahyu yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Dialah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saudara, dia punya saudara api itu. Saudara dan saya berdoa supaya setiap kita punya api. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, di atas kepala orang-orang itu ada api. Saudara, tapi banyak orang Kristen tidak punya api. Saudara sudah melempem. Kalau ditanya ayo bersaksi, dia menunduk semuanya. Nyaris tak terdengar kayak penter, saudara ya. Saudara, banyak orang Kristen tidak punya api, saudara. Kalau nyanyi juga tidak ada apinya, saudara. Saudara, kalau ditanya, saudara ya, ayo persembahan. Saudara ngasih, saudara ya, maaf kata 5.000, 1.000, saudara. Bayar parkir aja sekarang lebih mahal dari itu. Saudara ya, ada begitu banyak orang. Saya kadang-kadang lihat ya orang kaya nih, saudara. Ini kejadian sungguh, saudara. Orang kaya saya tahu, saudara, masuk nih ke gereja sama-sama di depan saya, jadi dia tidak tahu saya ada di belakangnya. Dia bisa berkata begini sama istrinya. Aduh, dia bilang, dompetku isinya 100 ribuan semuanya. Lupa tukar duit buat kolektor. Saya berkata, kalau misalnya duitmu 100 ribuan semua, seharusnya dan sudah selayaknya beri yang terbaik buat Tuhan. Itu menunjukkan kamu bisa. Masa mau tukar duit? Saudara, kadang-kadang saya tidak habis pikir. Orang bisa ke restoran yang 1 orang 1 juta berani bayar, saudara. Tapi ke gereja kolektor, saudara, bisa tidak berani. Saya pernah ke sebuah gereja dan pendetanya curhat dengan saya. Gereja gede di Jakarta, saudara. Ya, gereja gede di Jakarta, saudara. Dengan full AC bagus, orangnya juga kelihatan semua punya mobil. Dia bilang, Bu, kami ini masih bergumul buat bayar sewa gedung ini. Saya bilang, Pak, gedung ini sekali pakai kalau dihitung-hitung sewanya berapa? Dia bilang, sekali pakai nih kalau dihitung-hitung, dia bilang, sewanya itu sekali pakai dari pagi sampai sore hari Minggu dengan 3 kali kebaktian. Dia bilang, sewanya 12 juta. Saya berkata, dengan jemaat sekali kebaktian 500 orang. 12 juta harusnya enggak banyak. 3 kali kebaktian harusnya nutup, saya bilang.
Enggak tuh Bu, dia bilang. Ya, dengan operasional dan sebagainya, listrik dan sebagainya, dia bilang kami butuh pengeluaran itu setiap minggunya 20 juta, 3 kali kebaktian. Dia bilang, tak nutup tuh. Saya berkata, ada yang salah dengan orang Kristen. Untuk mereka makan, ya, mereka berani. Saya tahu orang-orang di Jakarta sekali makan Tony Roma, berapa saudara? Satu orang saudara ya 150.000. Normal. Ada yang salah. Anak orang Kristen sudah tidak punya api. Sudah tidak punya api. Saudara, karena itu Yesus katakan gabungan antara api dan tembaga. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, tembaga itu bicara tentang penghakiman. Saudara, dan dia berkata, aku mau supaya kalian punya api. Api ini nyala jadi berkat kelihatan. Saudara ya, ada sesuatu semangat gelora. Karena kalau tidak hati-hati, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ayatnya ada saudara, bukan saya yang bikin. Saya berdoa supaya setiap kita sadar. Sekali waktu Tuhan tanya, adakah api? Adakah api? Saya berdoa supaya api itu nyala begitu kuat. Ya, sehingga iblis tidak bisa mendekat. Dimanapun kita, orang berkata, ada api dalam hidupnya. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, kita lihat sekarang Fatsal yang ketiga. Masih ada 3 lagi. Fatsal yang ketiga dikatakan, saudara, ayat yang pertama, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, kalau saudara pelajari di Yesaya dikatakan ada 7 roh Allah. Salah satunya takut akan Tuhan, roh hikmat, kebijaksanaan dan sebagainya, dan pengertian. Saudara, saya tidak sempat terangkan semua karena bisa nanti malam saudara pulangnya. Saudara, tetapi ada banyak orang menyangka dirinya hidup padahal mati. Gereja menyangka mereka hidup padahal mati. Apa artinya? Saudara, semua hanya kegiatan tanpa roh Allah. Kita bisa buat apapun tanpa roh Allah. Itu hanya kegiatan. Itu hanya sebuah kesibukan. Yang menghidupkan itu cuma roh. Mari kita lihat dalam hidup kita. Yang kita buat itu sebuah kehidupan. Atau kelihatannya hidup. Padahal mati. Adakah roh Allah yang terus-menerus memberikan yang baru dalam hidup kita? Roh Allah yang meniupkan kehidupan. Sehingga keluarga kita hidup. Pelayanan kita hidup. Saudara, kerohanian kita hidup. Iman kita hidup. Kasih kita hidup. Ada tanda-tanda kehidupan. Saudara tahu tanda-tanda kehidupan? Bertumbuh. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan, namanya tidak hidup. Ada tanda-tanda kehidupan, ya bergerak. Saudara, tanaman itu gerak loh saudara. Karena itu disebut makhluk hidup. Tapi ada banyak orang tidak gerak. Terus stuck di situ. Tidak ada pertumbuhan. Tanda-tanda kehidupan berkembang biak. Apakah kita berkembang biak? Saya bangga banget dengan anak-anak, dengan teman-teman saya. Saudara, Desember kami buat 50.000 orang. Dan Mei saudara belum nyampe 6 bulan. Saya tantang mereka. Saya bilang buat yang lebih besar buat Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa untuk stuck. Kita harus semakin besar. Saudara, kita harus bertumbuh. Bukan masalah jumlahnya. Tapi masalah itu tanda kehidupan. Saudara, dan mereka tidak beri cuma 200.000. Mereka bawa, satu orang tuh bawa 500. Satu orang bawa 1.000. Satu orang saudara yang bisa bawa 200. Dan saudara, hari itu terkumpul saudara 300 yang dibawa nih, yang terdata saudara ya 350.000. Yang lainnya saudara datang sendiri 350.000 jiwa. Saudara, mereka menunjukkan mereka bertumbuh. Mereka menunjukkan bahwa ya ada pertumbuhan, ada perkembangbiakan. Bagaimana kita? Bagaimana kita, saudara? Kita lanjutkan. Saudara, kita lanjutkan ayat yang ke-7 sekarang. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat
membuka. Seperti tadi dikatakan oleh pemimpin pujian, yang mau bertemu dengan Tuhan adalah orang yang kudus. Ya, yang benar, saudara. Dan orang yang kudus dan yang benar akan diberi otoritas. Saudara, otoritas ini untuk membuka dan untuk menutup. Yang kita tutup, saudara, tidak bisa dibuka. Yang kita buka tidak bisa ditutup. Saudara, hari itu, saudara ya, kalau saudara tahu mulai tanggal 12, 13 itu masih hujan. Saudara, dan semua orang berkata, kalau hujan bagaimana? Saudara, sound systemnya itu semuanya miliaran. Dan kalau hujan itu semua bisa rusak. Saudara, panggung semuanya saudara tahu, itu yang namanya beras kami tidak bisa stok dalam sehari. Itu mesti disetok berhari-hari. Dan itu kalau hujan habis tuh saudara, basah semua, gula dan sebagainya. Saat itu kami cuma berkata, kami tutup hujan. Ya, kami tutup hujan. Kami berkata dalam nama Yesus, tidak ada hujan. Sampai semua dibongkar, tidak ada hujan. Kami minta saudara ya, Tuhan bilang mulai dari H-3 sampai H+2 tidak ada hujan. Dan itu benar saudara, tidak ada hujan. Bahkan beberapa teman guyon, sampai sekarang lo gak hujan-hujan katanya ya. Udah panas nih katanya ya, gak hujan-hujan. Ya, beberapa malah berkata begini, lu nutup kagak buka sih, ini kalau gak dibuka gak hujan katanya ya. Dan saudara, tapi saya lihat yang lebih luar biasa saudara, sampai hari tanggal 17-nya saudara, untuk menurunkan itu ya, banner itu pakai orang saudara, pakai orang turun saudara. Dan saudara, kalau dia pemanjat tebing handal, tapi ini resikonya lebih banyak. Karena kalau pemanjat tebing saudara tahu mereka punya guide itu ya, dan setiap kali mereka bisa tancapkan. Sehingga mereka tidak usah takut saudara. Nah, masalahnya tidak ada yang boleh nancepin begitu ke Monas saudara ya. Jadi kalau saudara dia jatuh, meninggal saudara. Karena tidak boleh bawa alat tajam itu, tidak boleh saudara. Tidak boleh bawa itu. Nah saudara, karena itu mereka berkata begini, kalau ada angin saja ya, dan itu ada hitungannya saudara ya, dengan kecepatan berapa mereka tidak kasih izin. Karena angin itu akan membuat bendera itu muter. Dan kemudian resiko jatuh dan mati itu sangat besar. Dan angin itu juga akan membuat saudara, ini bannernya diterpa angin. Itu berarti orang itu akan kehantam ke Monasnya. Ya, jadi kalau ada angin dengan kecepatan berapa itu ada hitungannya saudara, itu tidak boleh sama sekali. Karena angin yang kelihatannya buat kita tuh di bawah oke, semilir-semilir, di atas itu udah gak oke saudara ya. Itu dengan ketinggian sekian itu akan sangat keras dan itu akan menghantam orang itu ke tembok Monas. Saudara, dan mereka berkata pokoknya sebelum turun dihitung anginnya berapa kecepatannya. Saudara, dan kami cuma berkata, Tuhan dalam nama Yesus kami tahan angin. Kami mau tidak ada angin sama sekali pas itu turun ya. Dan itu ajaib saudara. Pas itu turun tidak ada angin sama sekali. Begitu itu turun, dalam waktu 10 menit itu turun saudara ya. Orang berpikir kami yang turunkan itu. Tiba-tiba itu turun, tiba-tiba itu putus saudara. Dah, turun semua. Orang tepuk tangan, pikirnya kami turunin, itu turun. Padahal perjanjiannya sampai orang bubar baru turun. Jadi kami info lewat HT. Kenapa itu turun? Bukan turun Bu, ada angin, putus semuanya. Jadi begitu 10 menit saudara, itu angin langsung tiup. Dan ternyata angin itu begitu beratnya, begitu menghantam itu kain. Itu semua saudara pegangannya itu dari kawat dan kain terpal. Itu putus kayak dipotong pisau. Jatuh semua. Kami cuma lihat Tuhan yang luar biasa. Kami berkata, Tuhan jangan ada angin selama setengah jam. Setidaknya sampai orang itu turun. Dan benar saudara, persis setengah jam. Saudara ya, angin itu datang dan kami baru tahu bahwa angin itu begitu berbahayanya. Di bawah tuh cuma kerasa angin sepoi-sepoi saudara. Di atas itu angin ngehantam kain itu ya. Bam, itu putus kayak orang dipotong saudara. Jatuh semua. Terpal dan kawat loh saudara. Kawatnya bukan kawat-kawat kecil, kawat-kawat gede saudara ya. Itu putus. Saudara, kami cuma lihat Tuhan dan Tuhan. Dia Tuhan yang pegang kendali. Dan Tuhan benar-benar dia yang membuka dan menutup. Saya berdoa setiap kita hidup kudus, hidup benar. Dan saudara akan lihat ada kuasa yang ajaib yang akan dipercayakan dalam hidup saudara.
Kita lihat yang terakhir. Saudara, kita lihat ayat yang ke-14. Inilah firman dari yang amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, dia berkata, aku ini saksi yang setia. Karena itu inilah menjadi penutup, saudara. Biarlah kita juga menjadi saksi-saksi yang setia. Tuhan tidak mau kita cuma duduk diam. Tuhan mau berkata, pergi jadilah saksiku. Dari saudara ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya berdoa setiap kita berkata, ya Tuhan, kami mau jadi saksi yang setia. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.